Tapi, apakah bumi diam? Meskipun tampak tidak bergerak, bumi sebenarnya berputar dengan cepat. Rata-rata lebih dari 1.600 km per jam. Bumi juga meluncur menembus kegelapan ruang angkasa dengan perjalanan mengelilingi matahari lebih dari 100.000 km per jam. Berarti bumi cepat sekali ya berputar, sampai kita tidak terasa. Bumi mengelilingi matahari ya? Tapi kita benar-benar seperti terkunci ya. Kita tidak menyadari gerakan yang cepat ini karena kita terkunci dengan kuat di tanah oleh gravitasi. Kalau tidak ada gravitasi, ring akan pindah ke bawah. Sementara kita akan terbang ke atas. Setiap benda yang berada di dekat permukaan bumi selalu memiliki gaya tarik bumi. Namun, benda yang berada jauh dari permukaan bumi atau luar angkasa tidak dipengaruhi gaya tarik bumi. Kalau tidak ada gravitasi bumi, kita tidak akan melewati pergantian musim itu dengan selalu terbang ke angkasa. Karena bumi berputar dan meluncur di ruang angkasa, arah matahari dari tempat yang berbeda di bumi selalu berubah. Tidak hanya menyebabkan siang dan malam, tetapi juga perubahan musim. Agar insya Allah di akhir tahun 181,5 juta rakyat Indonesia sudah bisa divaksin at least 1 kali. Vaksin ini tidak membuat kita 100% kebal seperti Superman terhadap virus COVID-19. Tubuh kita lebih cepat mengidentifikasi dan kita bisa lebih cepat merespons melawan virus tersebut. Orang yang divaksin masih bisa terkena virus COVID-19. Tetapi yang tadinya penyakitnya berat akan menjadi ringan, orang yang harusnya sakitnya ringan dia akan menjadi tanpa gejala atau OTG atau asymptomatic. Harus tetap menjalankan protokol kesehatan, terutama memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Sekarang tolong bantu kami dengan cara tinggallah di rumah. Ya pasti datang. Lucas, selesai hujan, kau temani papa ke kebun yo. Saya bilang, dia pasti datang. Maaf, tadi di jalan ada banjir. Tidak apa-apa, Bu Guru. Mari kita belajar. Garis lintang adalah garis khayal yang mengelilingi bumi dari barat sampai ke timur. Garis ini posisinya horizontal pada globe. Garis bujur adalah garis khayal yang menghubungkan kutub utara dengan kutub selatan. Garis ini posisinya vertikal pada globe. Kata lain dari garis lintang dan garis bujur adalah garis koordinat. Letak astronomis Indonesia adalah pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Artinya, wilayah Indonesia yang paling utara berada pada garis 6 derajat lintang utara, yaitu Pulau W di utara Nangro Aceh Darussalam. Dan wilayah yang paling selatan berada pada garis 11 derajat lintang selatan, yaitu Pulau Rote di Nusa Tenggara Timur. Wilayah yang barat adalah ujung utara Pulau Sumatera yang berada pada garis 95 derajat bujur timur. Dan wilayah yang paling timur adalah Kota Merauke di Pulau Papua yang terletak pada garis 141 derajat bujur timur. Setiap aku bangun pagi, ada yang bangun lebih pagi.
ketika aku merasa sibuk, ada yang kelihatan lebih sibuk. Ketika aku capek sekolah online, ada yang tetap semangat mengajar online. Beliau adalah guruku, penyemangatku. Nit, Ya, gimana? Udah lengkap semua? ini udah kok, yang ini udah. Ya udah nih, minta tolong bawain ke mobil ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, sakit. Kamu kenapa? Wah, Papa. Main lagi yuk. Ayo. Ada apa ya? Ini Ibu, ada sedikit rezeki dari kami, mohon diterima. Makasih banyak ya, Neng ya. Iya Bu, kami permisi dulu ya. Di era modern seperti ini, keenam nilai karakter profil pelajar Pancasila akan menjadi pilar inti dalam proses pembelajaran. Nah, teman-teman, salah satu nilai profil pelajar Pancasila adalah mandiri. Mungkin nilai karakter mandiri ini sudah sering diajarkan oleh orang tua kita sejak dini ya, makanya hal ini cukup mudah untuk kita terapkan. Andi, aku pulang dulu ya. Ini sudah jadwalnya aku kursus. Ya, kan lagi seru. Kamu mah belajar melulu. Bukan gitu. Kamu gak inget kata Pak Guru? Sebagai pelajar Pancasila, kita harus mandiri. Makanya, aku pengen terus mengembangkan kemampuan aku. Profil pelajar Pancasila yang mandiri adalah akan selalu bertanggung jawab atas proses dan hasil dari usahanya. Ia tidak akan bosan untuk menggali potensi dan kemampuannya, menyadari kekurangan dan emosinya, sehingga mampu menempatkan diri sesuai dengan perubahan atau perkembangan yang terjadi. Dalam mencapai tujuan, profil pelajar Pancasila yang mandiri juga dapat mengatur pikiran, perasaan, dan perilakunya. Misalnya, untuk keberhasilan belajar. Terbentuknya nilai karakter mandiri ditunjang dari kebiasaan yang sudah tertanam sedari dini, sehingga akan membantu kita untuk menjadi manusia yang penuh tanggung jawab dan penuh keyakinan diri. Nah, teman-teman, menerapkan nilai mandiri dalam kehidupan sehari-hari itu penting karena akan melatih kita untuk siap menghadapi segala macam situasi. Kita latih terus nilai kemandirian kita ya, tidak sulit kok. Sudah lama anak-anak kita melakukan pembelajaran jarak jauh, yang biasanya selalu belajar bersama di sekolah. Mereka harus belajar dari rumah. Kelas pun sepi, tak ada suasana riang. Kini tiba saatnya kita untuk belajar tatap muka terbatas, yang tentunya atas seizin orang tua. Dan proses pembelajaran yang dibagi menjadi dua, terbatas di kelas dan pembelajaran jarak jauh. Yuk, jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, mengecek suhu badan, menerapkan etika batuk bersin, dan mencuci tangan sebelum masuk kelas. Kombinasi pembelajaran berkualitas yang aman juga nyaman bikin orang tua makin tenang. Pemerintah menetapkan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 secara bertahap. Tahap awal untuk SDM kesehatan, lanjut usia, dan pekerja publik. Selanjutnya untuk kelompok masyarakat lainnya. Alur pelayanan vaksinasi di fasilitas pelayanan kesehatan dimulai dari meja 1A, pendaftaran. Apabila belum terdata dalam sistem, wajib registrasi di meja 1B. Dilanjutkan ke meja 2, proses screening. Petugas akan melakukan screening kondisi kesehatan penerima vaksin. Lalu dilanjutkan ke meja 3, vaksinasi. Petugas akan memberikan vaksinasi sesuai prinsip penyuntikan aman.
Kemudian dilanjutkan ke meja 4, pencatatan dan observasi. Petugas akan mencatat hasil vaksinasi, lalu sasaran akan diobservasi selama 30 menit. Setelah itu sasaran mendapatkan kartu vaksinasi. Ayo, ikut vaksinasi, aman, halal, berkualitas, disiplin dengan protokol kesehatan. Lindungi diri, lindungi keluarga. Salam jumpa pemirsa televisi edukasi dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Zerlinda Zuhdi dapat menjumpai Anda kembali dalam program Pasti Bisa. Belajar bersama Pasti Bisa, ujian pasti lancar. Hari ini kita akan sama-sama belajar mata pelajaran geografi untuk tingkat SMP dengan topik negara-negara ASEAN. Tentu saja Kak Zizi tidak sendirian di studio karena telah hadir Ibu Sakinah dari SMPN 4 Kota Tangerang Selatan. Kita sapa dulu beliau ya. Salam semangat Ibu Sakinah, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya Ibu ya, sudah siap untuk mengajarkan mata pelajaran geografi? Siap, insya Allah. Pastinya sudah siap. Dan yang tidak kalah siap, tidak kalah semangat juga, sudah hadir teman-teman dari SMPN 4 Kota Tangerang Selatan. Ada Diki, Sion, Novi, Mita, dan juga Taskia. Hai semuanya. Hai kakak. Semangat hari ini belajarnya? Semangat ya, ini senyumnya pada cerah-cerah, kayaknya sudah siap untuk belajar geografi. Kak Zizi mau cek semangatnya dulu. Belajar bersama? Pasti bisa. Ulang ya Bu ya, kayaknya masih kurang semangat nih. Pakai tangannya juga ya supaya lebih semangat lagi. Yuk, belajar bersama. Pasti bisa. Ujian. Pasti lancar. Oke, keren. Yang di studio sudah semangat. Mudah-mudahan yang di rumah juga tidak kalah semangat ya Ibu Sakinah ya. Kalau gitu Kak Zizi persilahkan kepada Ibu Sakinah untuk dapat bersiap. Silakan Ibu Sakinah. Dan Kak Zizi ingatkan kepada teman-teman di rumah bahwa tayangan ini dapat disaksikan melalui situs tve.kemdikbud.go.id dan juga melalui kanal YouTube Televisi Edukasi. Jangan lupa juga untuk mengunduh aplikasi Televisi Edukasi melalui gawai masing-masing. Ibu Sakinah sudah siap di tempatnya Ibu ya? Kalau gitu Kak Zizi persilahkan kepada Ibu Sakinah untuk dapat menyampaikan materi pada kesempatan kali ini. Silakan Ibu. Ya, baik, selamat siang anak-anakku di rumah. Kali ini kita akan membahas tentang negara-negara ASEAN. Topik ini dipelajari oleh siswa-siswa SMP kelas 8 di semester pertama. Baiklah, mari kita simak materi pelajaran hari ini. Kali ini kita akan mengidentifikasi kondisi geografis negara-negara yang ada di kawasan ASEAN. Baiklah anak-anakku di rumah dan juga yang di studio, Asia Tenggara adalah kawasan negara-negara yang ada di benua Asia. Benua Asia ini adalah benua yang terluas di antara benua-benua yang ada di dunia ini. Nah, kawasan Asia Tenggara memiliki sejumlah negara dengan kemiripan latar belakang sejarah tertentu seperti persebaran nenek moyang, akar budaya, kemudian juga kebudayaan dan sejarah yang sama. Ya, semua negara ini adanya di sebelah tenggara Asia. Makanya kawasan ini disebut kawasan Asia Tenggara. Nah, kita lanjut dengan pembahasan soal-soal berikut ya. Kita langsung masuk ke soal ya Ibu ya. Oke, untuk soal pertama siapa yang bisa bantu bacakan? Siapa yang mau? Taskia duluan ya, nanti habis ini Novi ya. Silakan Taskia. Batas utara wilayah Asia Tenggara berbatasan dengan negara A. Pilihan jawabannya Myanmar. Dibacakan dulu Taskia. Oh ya, A. Myanmar, B. Indonesia, C. Thailand, D. Vietnam. Udah langsung jawab tadi ya Ibu ya. Jawabannya kata Taskia yang A ya? Iya. Yang A, Myanmar. Yang lain gimana? Punya jawaban yang berbeda dengan Taskia atau sama nih jawabannya? Yang mana Mita? Oh Mita berbeda, kalau kata Mita yang Thailand. Kita lihat lagi petanya ya. Kita lihat petanya. Ya baiklah, nih kita akan lihat petanya. Ini Asia Tenggara ya. Nah ini kan utaranya ini bagian sini ya. Paling utara, masih ingat sebelah utara Asia Tenggara itu batasnya apa? Sebelah utara, ya betul, Taskia Cina. Berarti yang paling ujung utara ini adalah negaranya apa nih? Negara Asia Tenggara apa?
Myanmar. Jadi yang betul jawaban siapa tadi? Skia. Skia. Jawabannya Myanmar Oke, ya. Kita lihat betul apa tidak Oke. ya jawabannya. Nah, ini jawabannya adalah yang betul yang. Nah, kita lihat. Nah, betul ya. Tepuk tangan buat kita. Oke. Jadi tepat sekali jawabannya yang A ya, Myanmar. jawabannya yang Mungkin A. Ibu Sakina juga bisa sambil menjelaskan kepada anak-anak di rumah, pemirsa di rumah, untuk batas yang lain, mungkin timur, selatan, barat, apa Ibu? Baik. Ya, berarti kita harus lihat petanya. Nah, ini adalah kawasan Asia Tenggara. Bentar. Kawasan Asia Tenggara ini tadi ya. Semuanya ini adalah kawasan Asia Tenggara. Nah, ujung paling utaranya adalah Myanmar. Ujung paling selatannya adalah Indonesia. Ujung paling baratnya Myanmar juga. Kemudian ujung paling timurnya Indonesia. Nanti di utaranya ini adalah Cina. Ya, di utaranya Cina. Kemudian di selatannya ada Samudra Hindia. Kemudian nanti di bawah ini tidak tampak ya di petanya anak-anak adalah benua Australia. Kemudian di timurnya ini ada Samudra Pasifik, juga ada di sini berbatasan langsung dengan Indonesia, yaitu negara Papua Nugini dengan batas alaminya itu sebuah sungai, Sungai Fly namanya. Kemudian di sebelah baratnya juga ada Samudra Hindia, kemudian yang berbatasan langsung dengan Myanmar, batasnya juga sungai juga. Jadi di barat dan di timur itu batasnya antara Myanmar sungai dengan negara Bangladesh, kemudian di timur ini juga sungai dengan negara Papua Nugini, yaitu Sungai Fly namanya. Demikian Kak Zizi dan anak-anakku yang di rumah sekalian juga di studio. Oke, jadi teman-teman yang di studio dan juga teman-teman yang di rumah jangan sampai terbalik ya Ibu ya. Ya, betul. Antara yang wilayah utara, selatan, timur dan juga barat. Ya, jadi gini ya kuncinya anak-anakku kalau belajar geografi itu kuncinya kita harus tahu arah dulu. Ya, arah mata angin. Jadi untuk menentukan batas-batas wilayah kalau nggak tahu arah utara, timur, selatan, baratnya kan susah, bisa salah-salah terbalik-balik. Iya, Nah, jadi seperti itu. terkecoh Jadi ya, Bu, ya. kuncinya adalah dengan mengetahui dasar-dasar peta, yaitu arah mata angin, ya, kemudian letak astronomis dan seterusnya. Demikian Kak Zizi. Seperti itu ya. Ya. Nah, kita lanjut ke slide Soal berikutnya. ya. Oke. Ini tadi ya, ini yang nomor tadi, satu ya. ini nomor 1. Berarti Nah, sekarang ini yang pembahasannya. Nah, ini pembahasan awalnya adalah letak astronomis ASEAN itu ada di 26 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, kemudian batas wilayah utaranya tadi sudah Ibu jelaskan ya. Utara dan baratnya adalah negara Myanmar, timur dan selatannya adalah negara Indonesia. Nah, kita akan lanjut ke soalnya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Tadi Novi udah tunjuk tangan, silakan Novi untuk bacakan. Sungai yang menjadi urat nadi perekonomian Thailand adalah A. Batanghari, B. Mekong, C. Perak, D. Chao Phraya. Oke, terima kasih Novi. Menurut teman-teman yang di studio, jawabannya yang mana nih? Yang D. Yang mana? Yang D. Chao Kalau Phraya. kata Novi yang D, Chao Phraya. Yang lain? B. Mekong. Kata Taskia B, Mekong. Yang cowok-cowok gimana nih? Yang C. Perak. Yang C, Perak. Oke, ini beragam ya Ibu jawabannya. Ada yang pilih A mungkin? Ada yang pilih B, C, dan juga D nih. Oh, udah lupa katanya. Silakan Ibu. Oke, jadi begini ya anak-anakku di rumah. Sungai ini merupakan faktor penting untuk negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Kenapa? Karena sebagian besar negara-negara Asia Tenggara ini memiliki aktivitas perekonomian di sektor pertanian. Nah, kemudian sehingga biasanya sungai itu di daerah muara-muara sungainya atau di lembah-lembah sungainya merupakan daerah yang subur. Kemudian juga untuk irigasi dari kegiatan pertanian tersebut. Sehingga tiap negara itu memiliki sungai-sungai yang menjadi urat nadi atau penting bagi perekonomian negara tersebut. Sekarang kita lihat satu-satu ya anak-anak ya. Kalau Batanghari itu di mana Sungai Batanghari? Di mana? Sungai Batanghari. Di negara mana kira-kira? Negaranya aja dulu deh, negara Siapa mana? yang masih ingat? Indonesia. Di Indonesia. Ya, betul, Indonesia. Tapi di mana nih? Ada di mana? Batanghari itu. Sumateranya bener juga. Provinsinya? Masa Maluku ada di situ? Gimana sih? Ayo, ingat nggak? Aku udah lupa. Udah lupa lu nggak? Ya, Batanghari di Jambi. Kemudian Sungai Mekong. Tadi siapa yang jawab Mekong ya?
Mekong. Mekong itu sungai yang terpanjang di kawasan Asia Tenggara memang ya, lebih dari 4.000 km panjangnya dan melintasi beberapa negara seperti Vietnam, kemudian Myanmar, kemudian juga melintasi Thailand juga ya. Tetapi di Thailand itu tidak seberapa panjang melintas di Thailand ya. Tapi yang penting ini dia Sungai Mekong merupakan urat nadi perekonomian di daerah mana? Di mana? Kalau Myanmar sungai apa? Vietnam ya, kalau Mekong itu Vietnam. Kemudian kalau Sungai Perak di mana? Sungai Perak? Malaysia. Jadi yang betul yang mana kalau gitu? Sungai Chao Phraya. Ya kita lihat. Nggak jadi tempat nggak jadi urat nadi perekonomian. Ya, karena yang terpanjang di Thailand adalah Sungai Chao Phraya, melintasi banyak provinsi di kawasan Thailand. Emang berhubungan sama panjang dan enggaknya? Gitu? Ya, berarti daerah yang terdampak untuk kegiatan pertaniannya itu kan lebih luas, berarti menjadi yang paling penting di kawasan Thailand tersebut. Dah, puas? Tasnya. Oke. Baik, kita bisa lanjut ya, Kak Zizi ya. Kita lanjut lagi, Bu. Oke. Kita lanjut. Ini ada pembahasannya terlebih dahulu ya. Nah ini ya, kita tadi seperti yang sudah Ibu bahas tadi bahwa sebagian besar wilayah Asia Tenggara tadi kan kita di awal tadi sudah mengetahui letak astronomisnya. Dari letak astronomisnya kita bisa tahu bahwa Asia Tenggara ini sebagian besar beriklim tropis. Ya, kemudian juga selain beriklim tropis, dia beriklim muson. Masih ingat nggak kalau iklim muson itu dipengaruhi oleh apa? Angin, iya betul. Ya, tapi Asia Tenggara itu dari letak lintangnya beriklim tropis. Tapi selain itu, Asia Tenggara juga beriklim muson. Kok bisa? Kenapa Taskia? Coba lebih kencang lagi mungkin supaya teman-teman di rumah bisa arah mata dengar. Angin. Ada lagi yang lain? Kok bisa punya Kenapa? dua iklim berarti? Beriklim muson juga. Ya, ada tropis tadi karena letak astronomisnya kan, lintangnya kan. Kalau iklim muson dipengaruhi oleh letak apanya? Letak geografis. Iya, betul, letak geografis. Sion, letak geografis Asia Tenggara. Letak Asia Tenggara adalah di kawasan Asia bagian tenggara dan paling ujung selatan dari benua Asia. Paling ujung selatan Asia. Diki, Ya. letak geografisnya gimana Asia Tenggara? Geografis ASEAN itu dilewati oleh 2 sirkum. Itu letak geografis apa letak geologis? Kalau letak geografis siapa yang tahu? Ayo, geografisnya gimana? Bukan. Ya, Novi? Apa ya, lupa. Ya, diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. 2 benua dan 2 samudra. Nah, diapit oleh 2 benua dan diapit oleh 2 samudra. Benua Asia di utara dan benua Australia di selatan. Karena posisi Asia dan Australia ini beda, yang satu di utara, yang satu di selatan, maka akan terjadi perubahan suhu. Perubahan suhu berarti juga akan mengakibatkan perubahan tekanan. Perubahan tekanan udara mengakibatkan akan terjadinya aliran angin, ya, sehingga nanti akibat kondisi geografis ini maka Asia Tenggara juga beriklim muson yang berganti arah setiap 6 bulan sekali. Nah, dari Oktober April itu berhembus dari anginnya dari benua Australia menuju ke Australia, itu karena melewati samudra yang luas, lautan-lautan yang luas, banyak membawa uap air sehingga ketika sampai di kepulauan Indonesia mendatangkan musim hujan. Sebaliknya nanti ketika April sampai Oktober itu gantian karena suhunya berbeda. Nah, Australia gantian yang tekanan udaranya tinggi. Maka angin mengalir dari Australia antara April sampai Oktober menuju ke benua Asia. Nah, dari angin yang berhembus dari benua Australia ini melewati gurun-gurun yang banyak. Australia kita tahu bahwa adalah sebuah benua yang memiliki banyak gurun. Sehingga angin yang sampai ke Kepulauan Nusantara adalah angin-angin yang kering sehingga ketika sampai di Indonesia mendatangkan musim kemarau. Itu sebabnya Asia Tenggara ya juga beriklim muson selain beriklim tropis. Nah, akibatnya sinar matahari berlimpah, ya, kemudian tingkat penguapannya tinggi, curah hujan tinggi, maka sangat cocok untuk kegiatan pertanian untuk penduduk di kawasan Asia Tenggara ini. Demikian. Oke, seperti itu ya. Ada yang mau tanya? Silakan Mita.
Kalau iklim subtropis yang di Singapura itu berarti gimana? Singapura subtropis. Itu Bu, Filipina ya? bukan Filipina. subtropis ya, iklim tropis. Pokoknya kan Berarti ada yang gimana? Subtropis Ada di yang mana? subtropis. Subtropis di mana? di Myanmar. Myanmar. Ya. Kalau subtropis kenapa? Gimana? Oh iya, jadi betul ya ya. Jadi diingatkan lagi. Jadi di Asia Tenggara itu bukan hanya ada tropis, muson, tapi juga ada subtropis karena lintangnya sampai 26. Ya. Oke. Kita Ya. lanjut lagi ke, lanjut ke soal berikutnya. Silakan. Yuk, siapa yang mau bantu bacakan? Yang cowok-cowok dong. Cowok-cowok dulu ya. Sion. Karakteristik negara Indonesia dan Filipina. 1, pernah mengalami penjajahan. Yang kedua, beriklim tropis. Yang ketiga, berbentuk republik. Yang keempat, memiliki banyak gunung api. Yang kelima, kepala negaranya seorang presiden. Dan yang keenam, merupakan negara kepulauan. Berdasarkan karakteristik di atas, persamaan geografis antara Indonesia dan Filipina adalah A. 1, 3, dan 5, B. 2, 4, dan 6, C. 3, 4, dan 5, dan yang D. 4, 5, dan 6. Oke, terima kasih Sion. Nah, menurut teman-teman yang di studio jawabannya yang mana nih? Ada 6 pilihan, disuruh memilih 3. Ada yang A, ada yang B. Silakan Ibu Sakinah, sebelum kita jeda mungkin bisa dijelaskan secara singkat. Nah, kita lihat dulu jawabannya ya, Kak Zizi ya. Nah, 2, 4, dan 6. Sebetulnya semua kesamaan Indonesia dengan Filipina, cuma kita akan lihat ini clue-nya adalah persamaan geografis, ya. Berarti kenampakan alamnya, ya. Yang ini, ya, beriklim tropis, kemudian memiliki banyak gunung api, kemudian negara kepulauan. Ya. Demikian Kak Zizi. Oke, jadi pilihannya adalah di situ pertanyaan adalah persamaan geografis ya. Jadi memang harus dilihat baik-baik kenampakan alamnya ya Ibu ya, kenampakan kuncinya. alamnya. Oke, silakan Ibu Sakinah untuk kembali ke tempat duduknya. Kita di segmen pertama ini sudah membahas mengenai karakteristiknya, geografis dan juga iklim. Nanti setelah ini kita masih akan belajar mengenai negara-negara di ASEAN ya pastinya Ibu ya. Jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda. Tetaplah bersama kami. Lahir di bumi pertiwi, dibalut indahnya ragam budaya, ribuan harapan tertuang di dalam sebuah karya. Aksara tersirat dalam sebuah megah yang sederhana. Setiap garis yang menyiratkan ribuan pesan yang berisi pengorbanan, rasa syukur, keindahan, penghormatan, dan jutaan pesan lain yang tak hanya sekedar garis dan warna. Namun, apakah mahakarya sudah disanjung di tanah kelahirannya? Masih pakai batik lo, kampungan lo. Ngapain pakai batik? Mau kondangan? Hari gini pakai batik. Pak RT kali. Apakah ia meminta untuk dihargai? Jawabannya tidak. Apakah ia mengangkat harkat dan martabat kita sebagai anak kampung yang berwibawa di mata dunia? Jawabannya tentu saja iya. Jadi, masihkah kita akan memperlakukannya seperti sesuatu yang tidak berharga di rumahnya sendiri? Di rumah kita, di rumah yang telah membalut jiwa raga kita, hingga akhirnya kita dihargai, dihormati, dan dipandang oleh dunia. Saya Nialis, saya bangga menggunakan batik Indonesia sebagai identitas anak bangsa. Saya Genada, saya bangga menggunakan batik Indonesia karena batik merupakan budaya yang dilahirkan di tempat saya dilahirkan.
Saya Retno. Saya bangga menggunakan batik Indonesia karena batik merupakan kebanggaan Indonesia dan telah diakui oleh seluruh dunia. Perkenalkan, namaku Faisah Syala Sabila, usiaku 17 tahun dan sekarang sedang duduk di kelas 3 SMA Islam Al-Azhar Pondok Labu, Jakarta. Menurut aku, toleransi adalah kemampuan kita untuk hidup berdampingan dengan orang lain dengan saling menghargai, sehingga nanti akan tercipta kenyamanan bersama. Jadi ya kita saling kenal, kita saling menghargai, dan kita bisa hidup sama-sama. Seperti murid lainnya, sudah lebih dari setahun Syahla mengalami proses belajar daring. Namun, hal itu tidak menyurutkan niat Syahla untuk terus belajar mendalami makna toleransi melalui kegiatan-kegiatan positif. Bersama teman-temannya, Syahla menghidupkan kembali Raga Muda, yang merupakan sebuah organisasi pemuda antar dua sekolah yang meski memiliki perbedaan latar belakang agama, namun berkolaborasi untuk bersatu. Sedikit background, sebenarnya Raga Muda itu berdiri sekitar 3-4 tahun yang lalu. Kakak-kakak kelasku waktu itu emang bikin kegiatan kolaborasi antara SMA Al-Azhar dan SMA Kanisius. Tapi sayang banget, program itu cuma berjalan beberapa bulan dan nggak ada regenerasi ke angkatan bawahnya karena satu dan lain hal. Aku berangkat dari rasa sayang itu, kayak ya waktu itu udah ada kolaborasi yang asik banget antara Al-Azhar sama Kanisius, tapi kok belum berlanjut ya. Jadinya aku dan beberapa teman memutuskan untuk menghidupkan kembali program Raga Muda itu, dan tentunya dilatar belakangi dengan keinginan untuk praktik secara konkret di ibu kota ini, dua sekolah besar dengan identitas yang sangat berbeda. Bisa loh kita bikin kegiatan-kegiatan yang seru. Ayo nanti kita tujuan akhirnya akan ngajak sekolah-sekolah lain untuk melakukan hal yang sama atau mirip. Kalau untuk acara bersamanya itu lebih di arah saat hari besar, misalnya saat Merdeka Indonesia atau saat ada perayaan-perayaan tertentu. Tapi kalau kegiatan kolaborasi seperti diskusi dan lain sebagainya itu bentuknya masih lumayan rutin ya. Semua kegiatan kita contohnya, kalau mungkin aku bisa kasih contoh kegiatan yang dulu, kalau sebelum pandemi itu teman-teman kakak-kakak kelasku dulu, mereka tuh sering datang ke forum-forum remaja gitu. Mereka jadi ada studi banding, sit-in, misalnya teman-teman dari Kanisius datang ke Al-Azhar, kita dari Al-Azhar datang ke Kanisius untuk melihat mereka tuh belajar apa ya. Walaupun dilakukan secara virtual, semangat untuk menanamkan pesan toleransi dan keberagaman tetap menyala. Raga Muda yang dihidupkan kembali oleh Syahla aktif menyelenggarakan berbagai pergerakan dan mendapat respon yang baik. Saat perayaan ulang tahun Indonesia HUT RI ke-75 tahun lalu, Al-Azhar, Kanisius, dan beberapa sekolah lainnya, itu kami bersama-sama menginisiasi sebuah kegiatan namanya Kita Tetap Berkarya. Awalnya yang kami kira hanya berpartisipasi hanya 15 sekolah, ternyata makin banyak yang daftar 30, 40, sampai akhirnya ada 86 SMA, MA, SMA LB, dan akhirnya makin banyak tuh sampai teman-teman dari Jabodetabek khususnya ya, itu pada ikutan program itu, dan itu yang membuat aku seneng banget dengan kegiatan-kegiatan toleransi ini, karena bikin aku sadar bahwa sebenarnya anak muda itu punya kesadaran yang sama loh, cuman tinggal kita poles aja, kita tingkatkan lagi supaya rasa toleransi, rasa menghargai ini nggak cuma sebulan 2 bulan, nggak cuma sehari 2 hari, tapi selama-lamanya dan seterusnya. Syahla tumbuh besar di lingkungan yang homogen dengan menempuh pendidikan di sekolah berbasis agama sejak kecil. Namun, hal itu malah membuatnya memiliki rasa keingintahuan yang besar terhadap toleransi.
Karena mungkin aku sekolah di sekolah Islam, dari aku TK sampai sekarang duduk di bangku SMA, aku selalu dekat dengan orang-orang yang homogen dengan aku. Sesama Muslim, mungkin mayoritasnya adalah penduduknya dari orang Jawa, suku Jawa gitu. Jadi aku dulu memandang orang-orang yang berbeda itu lebih ke arah asing. Asing karena aku bingung, mereka sebenarnya ada ya orang yang budayanya benar-benar berbeda dari aku. Ada ya orang-orang yang ibadahnya, praktiknya berbeda dengan aku. Jadi asing aja, aku bingung gitu. Kadang tuh kita nggak sadar bahwa justru orang-orang yang berbeda dari kita lah yang memberikan kita pandangan baru, perspektif baru tentang banyak hal. Kita biasa melihat hal-hal di masyarakat tuh dari satu lensa aja, yaitu dari mata kita sendiri. Tapi karena kita kenal sama orang-orang yang berbeda kepercayaan, berbeda agama, intinya berbeda dari kita jadi punya perspektif baru gitu tentang, wah ternyata melihat ini itu bisa dari banyak arah ya. Kalau dari mereka seperti ini, kalau dari kita seperti ini gitu. Jadi dengan itu kita lebih mengenal bersama, lebih mengenal kita secara bangsa dan lebih mengenal diri sendiri. Kebanggaan terhadap pribadi Syahla dirasakan oleh sang mama yang sangat bersyukur bahwa Syahla menjadi remaja yang peduli akan isu toleransi. Alhamdulillah, kalau kami sebagai orang tua pasti bangga bersyukur ya memiliki anak yang memang punya kesadaran tentang toleransi ini ya. Di samping juga prestasi-prestasi yang sudah tercapai selama ini ya. Tapi ya mudah-mudahan tidak berhenti sampai bangga saja, tapi bahwa ini kami anggap sebagai modal awal lah ya. Modal awal di mana nanti kalau dia memiliki jenjang yang lebih tinggi, sekolahnya, lingkungan masyarakatnya bisa lebih ditingkatkan lagi nih kegiatan-kegiatannya baik secara kualitas maupun kuantitas ya. Sehingga pada akhirnya bisa memberikan kontribusi yang nyata dan positif untuk Indonesia gitu. Itu harapan kami sih, mudah-mudahan memang bisa terus membawa manfaat yang positif. Walau usianya masih belia, rasa nasionalis Syahla begitu tinggi. Ia sadar bahwa bangsa ini bisa berdiri karena kita fokus pada persamaan yang kita miliki. Aku selalu didorong oleh rasa nasionalisme gitu. Jadi aku merasa bangsa ini tuh dirancang, bangsa ini dibentuk, bangsa ini dimerdekakan dan dimajukan di atas segala macam perbedaan yang ada dari ujung Pulau sampai tanah Papua. Aku merasa oke, kita bisa merdeka di atas semua perbedaan-perbedaan yang ada karena kita fokus sama kesamaan. Kita memang masih muda dan kita kadang suka lupa kalau 10, 15, 20 tahun yang akan datang kita loh yang bakal bangun Indonesia bareng-bareng. Dan kita nggak boleh lupa itu karena kata kuncinya adalah bangun Indonesia dan bareng-bareng. Jadi bukan hanya aku yang bangun Indonesia, bukan hanya kalian yang bangun Indonesia, tapi kita bareng-bareng. Supaya nanti ketika kita sudah saatnya kita ada di kursi pemerintahan atau kita sedang membangun Indonesia, kita bisa bangun Indonesia bareng-bareng. Dan aku nggak sabar bisa bangun Indonesia sama kalian semua bareng-bareng.